Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita kembali bertemu dalam perkuliahan orientasi baru psikologi pendidikan. Kali ini kami dari kelompok 4 kita akan sama-sama membahas bagaimana tentang bab pembelajaran kreatif dalam orientasi baru psikologi pendidikan, yang dimana nanti kita akan sama-sama nih belajar tentang pendidikan ataupun pembelajaran kreatif itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian juga kita pengimplementasiannya seperti apa, baik dari segi pendidikannya terhadap guru maupun juga terhadap siswa ataupun peserta didik, teman-teman. Maka dari itu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pak Bara Widya Tunggul, kemudian Pak Agung Satrio, Pak Pinandar, Pak Nasikum Jarot, dan saya sendiri teman-teman Iskandar Barat, dan juga Abangda kita Ahmad Noval akan menyampaikan materi ataupun juga membagikan nih sedikit ilmu, sedikit pengetahuan telah kami pelajari mungkin, dan juga sedikit informasi tentang pembelajaran kreatif dalam konteks orientasi baru psikologi pendidikan. Bagaimana sih pembelajaran kreatif dalam OBPP ini ataupun orientasi baru psikologi pendidikan? Yuk sama-sama kita ikuti materinya. Pada pembelajaran kreatif, kita harus berpikir mengenai apa itu kreatif. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, pendapat para ahli, dan yang ketiga, cara kerja otaknya. Pengertian berpikir kreatif. Berpikir adalah proses yang dinamis, yang prosesnya berawal dari pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada pendapat para ahli yang kita ambil 3. Yang pertama, Rahmat dan Maxwell, yang mengartikan berpikir sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami. Berpikir adalah sebuah pencarian jawaban, sebuah pencapaian makna. Itu dari Rahmat dan Maxwell. Selanjutnya yang kedua, menurut Khadijah, berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Yang ketiga, menurut Happy dan kawan-kawan, karya kreatif adalah karya memenuhi indikator kreativitas, yaitu lengkap, lancar, orisinil, fleksibilitas, dan elaborasi. Yang selanjutnya kita harus berpikir tentang berpikir adalah kerja otak. Menurut Sahwan dalam Kiswandono, menjelaskan otak manusia ada 2, yaitu yang pertama, judicial mind, otak kiri, yang berfungsi untuk menganalisa, membandingkan, dan pemilihan fungsi. Yang kedua, bagian kedua, creative mind, itu di otak kanan, yang berfungsi untuk penggambaran, peramalan, dan penghasilan ide. Sedangkan menurut De Bono dalam Kiswandono, cara berpikir manusia secara vertikal dan lateral. Yang pertama, secara vertikal bersifat selektif, menyelesaikan hanya satu jalan alternatif yang dipilih untuk penyelesaian masalah, bersifat analitis dan harus benar. Yang kedua, menurut De Bono dan Kiswandono, dalam Kiswandono, lateral bersifat generatif dan provokatif. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kreativitas. Kreativitas di sini kami membagi 2, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri kreativitas. Yang kedua adalah kategori guru dan siswa kreatif. Ciri-ciri kreativitas. Di dalam ciri-ciri kreativitas tergolong menjadi 2. Yang pertama adalah ciri-ciri kognitif, dan kedua adalah ciri-ciri afektif. Berikut adalah kategori ciri-ciri kognitif. Yang pertama, kemampuan berpikir lancar atau fluent.
Yang kedua, kemampuan berpikir luas atau fleksibel. Yang ketiga, kemampuan berpikir orisinal. Yang keempat, kemampuan menilai atau evaluation. Yang kelima, kemampuan memperinci elaboration. Berikutnya adalah kategori ciri-ciri afektif. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, bersifat imajinatif atau fantasi. Yang ketiga, merasa tertantang oleh kemajemukan. Yang keempat, sifat berani mengambil resiko atau tidak takut membuat kesalahan. Yang kelima adalah sifat menghargai. Selanjutnya, kita akan melihat kategori guru dan kategori siswa kreatif. Apa sih yang dimaksud guru dan siswa kreatif? Di sini kami membagi dua, yaitu yang pertama dari segi guru. Yang pertama, mampu mengekspos siswa pada hal-hal yang bisa membantu mereka dalam belajar. Yang kedua, mampu melibatkan mereka dalam segala aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, mampu memberikan motivasi buat siswa melalui komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Yang keempat, mampu mengembangkan strategi pembelajaran, penerapan pendekatan, metode, model, dan teknik dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakter materi. Yang kelima, mampu menciptakan pembelajaran yang joyful dan meaningful. Nomor 6, mampu berimprovisasi dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, mampu membuat dan mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan aplikatif. Yang kedelapan, mampu membuat dan mengembangkan bahan ajar yang variatif. Yang nomor 9, mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Selanjutnya, kategori siswa kreatif. Yang pertama, mampu berkonsentrasi. Yang kedua, tidak serta-merta memberikan vonis terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, IQ di atas rata-rata. Yang keempat, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Yang kelima, memiliki apresiasi terhadap sesuatu yang bernilai estetik atau indah. Selanjutnya, memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang kompleks dan misterius. Memiliki rasa ingin tahu, menyukai dan mengagumi keindahan suatu teori, senang jika menemukan sesuatu atau invensi. Selanjutnya, memiliki keinginan untuk selalu berbagi ide. Selanjutnya, selalu berusaha memperbaiki kekacauan atau ketidakteraturan. Selanjutnya, memiliki dasar pengetahuan yang luas. Yang terakhir, memiliki sifat fleksibel. Metode pembelajaran kreatif. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok. Ada 3 macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode mengajar psikomotor, terdiri dari metode karya wisata, metode demonstrasi, metode latihan keterampilan, metode kerja lapangan. Terus yang kedua, metode mengajar intelektual. Yang pertama, remembering, understanding, application, analysis, dan evaluation. Terus yang ketiga, metode mengajar afektif atau nilai, terdiri atas model konsiderasi, model pembentukan rasional, klarifikasi nilai, pengembangan moral kognitif, dan model non-direktif.
Berikut contoh pembelajaran kreatif. Di sini ada 3 contoh. Ada yang A ini, gambar yang A ini ada aspek psikomotor, yaitu pembelajaran kreatif tabungan ya, bisa dilihat teman-teman. Kemudian yang gambar yang kedua itu di kotak yang B ini aspek intelektual ya, yaitu pembelajaran kreatif anatomi tubuh, bisa diperhatikan ya teman-teman gambarnya. Kemudian itu yang ketiga itu gambar yang C ini aspek sikap, yaitu pembelajaran kreatif mading ataupun monopoli. Kesimpulan, tadi di dalam pembelajaran kreatif sudah disampaikan oleh beberapa teman. Dalam hal ini di kesimpulan yaitu dalam pembelajaran kreatif siswa diarahkan menuju kemampuan berpikir yang maksimal untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Dengan pembelajaran kreatif, kemampuan guru dan siswa dapat dikembangkan untuk mencapai keberhasilan serta diciptakan karya-karya terbarukan serta inovatif dan original. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan tentang pembelajaran kreatif yang dimana tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita semua, mulai dari pengertian pembelajaran kreatif, kemudian juga aspek-aspeknya yang terdapat di dalam pembelajaran kreatif yang dimasukkan ataupun yang menjadi pembahasan dari orientasi baru psikologi pendidikan. Kami yakin informasi dan pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di pokok pembahasan lainnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.